Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmiatin, mahasiswi STAI Dr. K.H. Mutakin Purwakarta, jurusan Ekonomi Syariah, akan menjelaskan mengenai sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Selamat menyaksikan. Daftar isi. Yang pertama, jenis sumber daya alam. Yang kedua, implikasi dan penggolongan sumber daya alam. Yang ketiga, pengelompokan lain sumber daya alam. Yang keempat, macam-macam sumber daya alam dalam kaitannya dengan penerimaan dan biaya. Yang kelima, sumber daya alam primer dan sekunder. Yang keenam, hubungan antara sumber daya alam dan penggunaannya. Dan yang ketujuh, sumber daya alam milik umum atau bersama. Yang pertama, jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, ayam, sapi, ikan, padi, jagung, teh, dan kopi. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya, tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Yang kedua, implikasi dan penggolongan sumber daya alam. Perbedaan antara sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui hanya tergantung pada derajat keberadaannya. Sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui karena adanya penemuan-penemuan baru hasil eksplorasi akan bertambah volume persediaannya, dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan dapat punah bila dimanfaatkan dengan tidak mempertimbangkan unsur kelestariannya. Implikasi sumber daya alam. Yang pertama, bagi sumber daya alam yang tak dapat pulih, ketidakpastian mengenai perkembangan teknologi merupakan hambatan dalam perencanaan disbanding untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, bahwa dengan berhasilnya perkembangan teknologi membuat kurang memperhatikan keadaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sangat diperlukan adanya kebijaksanaan pemerintah untuk konservasi sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui. Yang ketiga, pengelompokan lain sumber daya alam. Profesor Barlow mengelompokkan sumber daya alam menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang tak pulih. Sumber daya alam tak pulih mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbaharui atau diolah kembali. Contoh, batu bara dan minyak bumi. Yang kedua, sumber daya alam yang pulih. Sumber daya alam yang pulih mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbaharui, baik oleh alam sendiri maupun dengan bantuan manusia. Contoh, air, angin, cuaca, gelombang laut, dan sinar matahari. Yang ketiga, sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan. Sumber daya alam yang ada dalam kelompok ini bisa dibedakan menjadi 2, sumber daya alam biologis dan tanah. Yang keempat, macam sumber daya alam dalam kaitannya dengan penerimaan dan biaya. Pada umumnya, sumber daya alam dibedakan atas dasar dapat pulih atau tidaknya sumber daya alam tersebut. Sebelum sumber daya alam itu habis secara fisik atau merosot jumlahnya, hal itu dapat terjadi bila biaya untuk menghasilkan barang sumber daya alam itu, berapapun jumlahnya, lebih tinggi daripada penerimaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari jumlah tersebut. Sebaliknya, dapat pula terjadi bahwa sumber daya alam dikatakan tidak habis, yaitu dalam arti guna yang diberikan bersifat kontinu, walaupun secara fisik jumlahnya relatif terbatas dibanding dengan sumber daya alam. Yang kelima, sumber daya alam primer dan sekunder.
Sumber daya alam primer yaitu sumber daya alam yang langsung diperoleh dari alam tanpa ada proses pengolahan. Contohnya air, udara, angin, dan matahari. Sumber daya alam sekunder yaitu sumber daya alam yang diperoleh setelah dibudidayakan oleh manusia. Contohnya hasil pertanian dan perkebunan. Yang keenam, hubungan antara sumber daya alam dan penggunaannya. Sumber daya alam diambil dari bumi dan digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi. Maka terdapat hubungan yang sifatnya komplementer ataupun substitusi atau bersaing. Hubungan yang sifatnya komplementer dalam sisi penawaran, contohnya penggunaan lahan untuk kehutanan dan sekaligus untuk rekreasi. Dan dalam sisi permintaan, contohnya penggunaan batu bara dan biji besi untuk menghasilkan baja. Hubungan yang sifatnya substitusi dalam sisi penawaran, contohnya penggunaan suatu daerah untuk pertanian bersaing dengan penggunaannya untuk waduk sebagai sumber air irigasi dan pembangkit listrik. Dan dalam sisi permintaan, contohnya antara tenaga ternak dan tenaga mesin traktor di sektor pertanian. Yang ketujuh, sumber daya alam milik umum atau bersama. Sumber daya alam milik umum berarti sumber daya bukan milik siapapun dan berarti pula sumber daya milik setiap orang. Oleh karena itu, sumber daya milik umum memiliki kecenderungan untuk segera habis atau punah karena adanya tragedi dari pemilikan secara bersama. Apabila seseorang tidak mengambil sumber daya itu, maka orang lain akan mengambilnya, sehingga daripada sumber daya itu habis diambil oleh orang lain, maka setiap orang cenderung untuk segera mengambilnya saja. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.